Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sesudah kita istirahat bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sekarang masih pada bulan Dzulqa'dah. Yang lalu kita bicara terakhir berkaitan dengan doa dan zikir, dan itu sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua paham, bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, telah kita pahami. Dan sekarang kita lanjut pada materi sholat jamaah. Sholat jamaah ini ada 1097 slide. Jadi kalau 100-an saja itu sudah 10 kali atau 11 kali, berarti 1 tahun. Itu kalau bisa setiap kajian itu 100 slide. Kalau tidak bisa ya sebisanya. Yang penting kita paham, karena ini kajian bukan bukan tuntunan. Saya tidak menuntun, saya mengkaji. Oleh karena maka apa yang kita kaji bisa sama, bisa tidak sama. Karena yang kita terima dulu dengan yang kita terima sekarang, yang kita baca dulu dan kita baca sekarang, yang kita teliti dahulu dengan kita teliti sekarang, ternyata ada 1-2 yang mungkin berbeda. Dan itu wajar, karena Muhammadiyah saja ada HPT 1, ada HPT 2, itu berarti menunjukkan ada perubahan, ada perubahan. Baik itu ijtihad jama'i apalagi fardhi. Kalau jamaah itu ijtihad bersama itu untuk melakukan perubahan sangat lamban, karena harus menunggu sekian tahun. Tapi kalau yang namanya ijtihad fardhi itu bisa sewaktu-waktu berubah karena ilmu yang kita dalami itu berubah. Begitu dengan sholat jamaah, dan ini kita awali dengan kita baca kembali bagi yang sudah pernah baca. Yang belum ya merupakan bacaan awal. Kalau kita baca di HPT 1 halaman 116 sampai 118, itu tuntunan yang diberikan kepada kita atau yang diajarkan kepada kita itu seperti ini.
ya, seperti ini. Yang pertama, kalau di HPT itu tidak ada nomor. Nomor ini dari saya untuk memudahkan, saja. Nomor ini saya yang memberi nomor. Nanti jangan kemudian disangkal, itu kan Pak Saifuddin yang beri nomor. Kadang-kadang yang berbeda sedikit saja kita sudah susah bisa menerima. Padahal kita memang menjangkau ilmu dari kajian kita saja susah, apalagi kajian orang lain. Dalam HPT itu dinyatakan begini tentang sholat jamaah. Pertama, hafidh ala sholawatil maktubati fi jamaatin. Ini tuntunannya ya. Peliharalah, jagalah. Ya, pelihara, jaga itu berarti apa? Jangan sampai tinggalkan. Jagalah, ya, peliharalah ala sholawatil maktubati, ya, atas sholat wajib fi jamaatin, dengan berjamaah, fil masjidi, di masjid. Nah, ini yang pertama, ya, yang pertama. Memang ada alternatif, ya, ada au al musola, au ghairihima, atau di musola atau di yang lain. Tetapi yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah hafid ala sholawatil maktubati fi jamaatin. Yang selama ini kita anggap bahwa sholat jamaah itu apa? Sunnah, ya, sunnah. Tapi di HPT dinyatakan begini, hafid ala sholawatil maktubati fi jamaatin fil masjidi. Nanti kemudian, Pak, gimana yang sakit? Nah, gitu. Nanti ada pengecualian sendiri, ada kajian khusus berkaitan dengan gimana yang tidak bisa di masjid. Nanti, tapi kita masih baru membaca putusan tarjih. Yang pertama, jadi kita diperintah atau dituntunkan oleh Muhammadiyah agar melakukan sholat jamaah itu dengan berjamaah. Kalau bisa yang utama itu di masjid, yang lain boleh kalau tidak bisa di masjid, di musola atau di tempat yang lain. Tetapi nanti juga menjadi kajian kita, karena itu menjadi istilah kita. Ada masjid, ada musola, ada di rumah, ada di luar tiga itu. Dan mana sholat yang harus dilakukan di masjid, mana sholat yang harus dilakukan di rumah, dan mana sholat yang harus dilakukan di musola. Karena berkaitan pembicaraan tentang musola itu juga di antara kita memahaminya berbeda. Perbedaannya adalah kita menganggap bahwa musola itu adalah langgar, ya, langgar itu musola kan itu, surau musola. Apalagi di rumah kita juga ada musola. Di rumah ada sholat di rumah, ada sholat di musola. Karena biasanya di rumah, ya, sholat di rumah ada yang punya musola, ada yang tidak punya musola, sehingga sholatnya tidak di rumah tapi di musola. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka. Jangan kamu tergesa-gesa untuk menunaikan sholat jamaah di masjid sampai kamu selesai hajatmu. Lu hajat apa Bapak? Ya hajat, ya, kalau kita puasa hajatnya hajat makan atau berbuka. Tapi sesungguhnya kita bisa ngatur, namanya buka saja kan, buka ke rumah selesai berangkat ke masjid, apa susahnya kan itu. Tapi kalau hajat yang lain, antara lain adalah BAB atau BAK, yang terutama BAK yang BAB yang kadang-kadang susah dipersingkat.
Kan ada yang BAB yang lama. Kalau BAK mungkin sebentar selesai, tapi BAB bisa saja lama. Ya. Karena lama itu kemudian qomat sudah dikumandangkan, baru selesai. Nah, nanti ada penjelasan lain di mana wa in uqimatis sholatu famsi ilaiha bisakinah. Dan apabila sholat sudah diqomati, ya, sholat atau iqomah sudah dikumandangkan untuk sholat, fal yamsi ilaiha bisakinah, maka berjalanlah ke masjid dengan sakinah, tenang. Ya maaf kan untuk sholat subuh mamanya ini kerinan itu kan mungkin termasuk bagian dari ini ya, ke masjid kerinan, kemudian wudhu, setelah wudhu padahal qomat baru bangun. Ya sekalipun begitu sholat sudah diqomati, maka tetap kita berangkat ke masjid sekalipun terlambat. Jangan kemudian karena terlambat nang dia Pak Saudin ini. Mabungi begadang kan gitu. Ya, mabungi begadang mungkin. Ya. Subuh kari pankrinan. Mestinya kita harus bersyukur ada saudara kita yang terlambat saja masih datang ke masjid. Ya, jangan disalahkan gitu. Jangan dicaci, itu lebih baik daripada tidak sholat ke masjid. Itu masih lebih baik. Dan tetap dalam putusan ini menyatakan wa in uqimatis sholatu famsi ilaiha bisakinah. Sekalipun sholat sudah diqomati, maka jalanlah ke masjid dengan tenang. Yang keempat, saya masih tidak ada komentar karena ini putusan ya. Nanti komentarnya ketika kita bicarakan satu persatu. Wal ya'ummakum ahadukum walakum ayya'ummakum al-a'ma awil maula. Hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi imam kamu. Artinya bahwa sholat jamaah itu mesti harus ada menjadi imam. Tetapi di sini siapa yang paling berhak tidak dijelaskan. Mohon maaf. Artinya semua bisa jadi imam. Nah nanti apa hadisnya begitu, nanti dalam kajian kita akan kita telusuri sesungguhnya siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Tapi dalam putusan ini menyatakan wal ya'ummakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi imam kamu. Artinya ya siapapun. Ya, siapapun. Tapi kalau kita di Arab Saudi, di Madinah maupun di Makkah, kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi sudah jelas imamnya. Sesungguhnya di masjid-masjid yang selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga jelas imamnya, karena memang imam mereka itu digaji, sehingga memang imam dipilih orang yang terbaik. Yang terbaik gimana? Karena itu pegawai maka mesti ada tes. Ya, tes yang diutamakan adalah ya baca Qur'annya. Ya, berapa hafalan yang dimiliki kan gitu. Artinya bahwa mesti orang terbaik. Dan tentu mereka kuliah saja itu dites berapa berapa surat dia hafal untuk bisa diterima menjadi mahasiswa di baik itu Ummul Qura maupun di yang lain. Tapi di sini saya jelaskan bahwa wal ya'ummakum ahadukum, dan hendaklah di antara kamu menjadi imam kamu, walakum ayya'ummakumul a'ma awil maula. Boleh menjadi imam kamu itu baik yang buta maupun budak, pembantu. Jadi pembantu boleh jadi imam. Ya, pembantu juga boleh jadi imam. Nah, di sini tidak ada penjelasan anak-anak boleh enggak jadi imam.
Tapi yang jelas bahwa yang menjadi ketentuan adalah buta dan budak boleh jadi imam. Artinya orang yang kita anggap punya kedudukan terendah pun ya, kita boleh menjadikannya sebagai imam. Wal yakumil makmumul wahidu yaminal imam. Ndaklah makmum yang sendiri ya, itu berdiri sebelah kanan imam. Jadi kalau di Muhammadiyah insya Allah sudah paham bahwa sholat jamaah yang 2 orang, imamnya 1, makmumnya 1, mesti makmumnya berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Ya, yang pertama bukan di sebelah kiri. Biasanya kan kalau jamaah sama istri atau sama perempuan itu perempuannya ditaruh sebelah kiri, ya, laki-laki sebelah kanan. Dan yang banyak itu laki-laki kalau sendiri itu sebelah kanan tapi mundur sedikit, mundur sedikit, sejengkal kok selangkah ya, pokoknya mundur ya, mundur. Tapi di sini disebutkan wal yakumil makmumul wahidu yaminal imam. Kalau makmumnya hanya 1, maka makmum berdiri sebelah kanan imam persis, ya. Jadi jejer, ya. Tidak mundur ke belakang. Nah, kita lihat ada peragaan-peragaan itu, kemudian yang terjadi ada sholat sendiri, kemudian datanglah makmum lain, ya, makmum seorang, kemudian berdiri di sebelah kanan belakang imam. Imamnya mundur, makmumnya mundur lagi. Imamnya mundur maksudnya untuk supaya semester dengan makmumnya mundur lagi. Ya. Nanti kalau imamnya nyeret makmumnya juga susah, ya. Susah, apalagi makmumnya lebih pendek itu, kemudian nanti yang kena kepalanya marah, ini kan itu. Itu yang terjadi. Tapi itulah serba-serbi sholat jamaah. Yang selanjutnya, jadi selain wal yakumil makmul wahidu yaminal imam wal isnani fasoidan khalfahu. Barulah kalau makmum itu 2 orang, maka keduanya berdiri di belakang imam, membentuk shaf baru, ya, membentuk shaf baru di belakang imam. Jangan di belakang imam kemudian sebelah kanan kiri, ya, di belakang imam. Jangan sampai di tengahnya itu kosong. Jadi di belakang imam ya mesti jejer. Tapi ada yang di belakang imam itu sebelah kanan kiri, tengahnya di kosong. Ini yang terjadi. Nah, putusan menyatakan wal isnani fasoidan khalfahu, yang 2 orang dan seterusnya itu berada di belakangnya. Nanti ada catatan khusus bagi yang sholat di belakang sendiri, baik itu sendiri di belakang membentuk shaf baru atau di belakang sedikit di belakang imam. Itu termasuk sholat sendiri, dan sholat sendiri itu oleh Rasul dinyatakan tidak sah sholatnya. Nanti akan kita bicarakan khusus berkaitan dengan itu. Gimana kalau kita berada di belakang? Dan ini menjadi kajian kita. Artinya bahwa Muhammadiyah memerintahkan kepada kita untuk makmum tunggal berada di sebelah kanan imam. Itu apa alasannya? Yang keenam, wal tuwassu sufufakum wa tarasu. Hendaklah mereka hendaklah kamu waktu wasu itu meluruskan shaf dan merapatkan, ya. Yang bahasa hadisnya sawu, ya, sawu sufufakum fa inna tasfiyatasufu ini qomati sholat. Itu pun nanti akan kita bicarakan yang mana yang sawu apa yang akimu, ya. Tentu karena ada banyak pilihan, nah pilihan itu tentunya kita harus tarik mana yang
sesungguhnya bisa diamalkan. Tapi di sini jelas hanya menyatakan bahwa hendaklah makmum itu merapatkan, meluruskan dan merapatkan shaf. Wal yakhusul imam al makmumin alaihima, dan hendaklah imam memerintahkan ya untuk supaya makmum itu merapat, lurus dan rapat. Wal yakhusul imam al makmumin alaihima, supaya makmum diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ini dalam putusan Muhammadiyah. Wa atimu shafal awal, dan sempurnakan shaf yang pertama. Ya, sempurnakan shaf yang pertama. Ini nanti yang akan jadi persoalan adalah kalau shaf yang pertama disempurnakan habis, kemudian yang datang baru itu hanya seorang. Nah, itu nanti akan ada dalil yang menyatakan bahwa masuk atau narik kan itu. Nah, mana yang nanti bisa kita lakukan. Tapi yang jelas di sini hanya menyatakan imam diperintah untuk memerintah kepada jamaah agar merapatkan dan meluruskan shaf. Dan perintahnya wa atimus shafal awal, dan sempurnakan shaf yang pertama, sumaladhi yalihi wasuddul khalal, kemudian shaf yang selanjutnya, dan kemudian wasuddul khalal, isilah shaf yang kosong. Artinya isilah yang celah-celah, jangan sampai ada celah yang bisa dimasuki orang lain ya, jangan ada sampai ada celah. Artinya bahwa inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lain. Di dakwah Muhammadiyah biasanya lebih rapat dibanding yang lain. Saya tidak menyebutkan siapa, tapi yang jelas bahwa shaf kita itu memang karena diajari, maka kita rasanya lebih rapi dibanding dengan yang lain. Dan memang harus kita usahakan seperti itu, karena putusan Muhammadiyah menyatakan bahwa kita sempurnakan dan jangan sampai ada celah dalam shaf itu. Artinya ada celah shaf yang kosong yang semestinya bisa diisi oleh jamaah lain. Yang kedelapan, wal yakun shafun nisa'i khalfar rijal, hendaklah shaf perempuan itu di belakang shaf laki-laki. Nah, ini nanti akan jadi persoalan ya, karena rasanya di masjid-masjid Muhammadiyah itu juga tidak semuanya bisa melakukan ya, ada yang jejer juga. Dan kalau toh itu di belakang, tapi belakang sebelah kiri di belakang sebelah kiri, karena memang masjidnya dibangun tidak berpikir jamaah laki-laki dan perempuan itu lewat pintu mana ya. Kita hanya ada satu pintu di belakang ya, karena satu pintu di belakang dan di belakang itu ada jamaah perempuan, maka kemudian pintunya dibuka untuk jamaah laki-laki dan untuk jamaah perempuan, kemudian perempuan disisihkan sebelah kiri. Nah, ini kalau bangun seperti itu tentunya ya karena waktu bangun tidak berpikir tentang seharusnya. Kalau kita lihat di sekitar Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, itu memang seakan ada bangunan tersendiri. Dan kita lihat kalau berbeda ya di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi itu pintunya di belakang, ya, pintunya di belakang, ya di belakang. Tapi kalau di Masjidil Haram semua pintu menjadi satu, laki-laki dan perempuan, karena memang ada tawaf. Dan karena ada tawaf itulah kemudian susah memilah, terutama kalau sudah mendekati tanggal 8 atau tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, kalau sudah masuk hari-hari itu karena semua berada di
maka dan semua melakukan tawaf ifadah, maka tentunya kemudian susah ya, untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau sudah 10 hari itu memang ada tempat khusus di area Ka'bah itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tapi yang jelas bahwa Muhammadiyah menyatakan wal yakun sofun nisa'i khalfar rijal. Jadi kalau Masjid Muhammadiyah tentunya harus bisa menempatkan perempuan itu di belakang. Ya, perempuan itu di belakang. Summa idza kabbarul imamu fakabbiru. Kalau imam telah takbir, maka takbirlah. Wala tukabbiru hatta yablughul imam. Jangan kamu bertakbir sehingga imam selesai membaca takbir. Hatta yablughul imamu min takbirihi. Jadi kita tidak boleh menyertai imam baca takbir. Imam selesai baca takbir baru kita takbir. Ya. Jadi Allahu Akbar, makmumnya baru Allahu Akbar. Ya. Sami Allahu liman hamidah, makmumnya baru bangkit. Jangan kemudian membersamai imam, ya, membersamai imam itu. Jadi wala tukabbiru hatta yafrughul imam min takbirihi. Wa hakadza fi jami'i af'ali shalah. Begitu dalam sholat jamaah keseluruhan. Sholat jamaah apapun, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, untuk membaca takbir jika imam sudah selesai baca takbir, ya, supaya tidak membersamai imam. Wala tasbikul imamu wala yutawwirul imam qira'atahu. Ya. Imam jangan cepat-cepat. Dengan imam itu tidak boleh cepat-cepat, tapi juga tidak boleh terlalu panjang bacaannya. Ya, tidak boleh terlalu panjang bacaannya. Artinya ya sedang-sedang saja. Sedangnya saya di mana? Ya. Saya di mana? Sedang itu mulut kita itu kulhu itu sedang, ina atau ina itu sedang. Wasam siwaduha itu panjang. Padahal Nabi menunjuk jangan terlalu panjang, boleh wasamsi waduha. Itu ukuran pendek. Jadi kalau imamnya baca Sabbihisma rabbikal a'la hal ataka wasamsi waduha dan lain-lain, itu sesungguhnya termasuk sudah pendek. Artinya dalam kategori surat terakhir dari surat terakhir juz 30 itulah yang paling bisa dianggap sebagai surat pendek. Sekalipun sesungguhnya itu menurut kita ya abasa wa tawalla itu juga termasuk panjang. Nah, wal tunsit idza qara'al imamu jahron. Ini pendapat Muhammadiyah, ya, berbeda dengan yang lain. Nanti juga akan kami jelaskan, karena saya dulu pernah isi kajian juga ada jamaah yang sampai berbulan-bulan itu mungkin saja berkaitan dengan mendapati rukuk ketika sholat jamaah itu. Wal tunsit idza qara'al imamu jahron, dan hendaklah imam diam apabila imam membaca dengan keras. Jadi makmum diperintah untuk diam ketika imam baca keras. Fala takra' say'an, jangan kamu baca apapun illa bil Fatihah, kecuali surat Al-Fatihah. Artinya ketika imam baca pun kita disyariatkan membaca surat Al-Fatihah. Ini putusan Muhammadiyah. Wal tunsit idza qara'al imamu jahron fala takra' say'an illa bil Fatihah. Hendaklah kamu diam apabila imam
membaca dengan keras. Fala taqra sayaan, dan juga jangan membaca apapun illa bil Fatihah, kecuali surat Al-Fatihah. Artinya surat Al-Fatihah itu kita tetap diwajibkan untuk membaca. Kapan kita harus membaca? Nanti akan kita jelaskan pada saat kita khusus bicara tentang surat Al-Fatihah. Fa idza qara'al imamu waladhdallin, jika imam membaca waladhdallin, fakul amin jahron, maka bacalah amin dengan bacaan keras. Putusan ini seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan yang diperintah baca amin itu hanya makmum. Nah, apakah begitu? Nanti kita juga menjadi bahan kajian kita. Nah, putusan ini menyatakan fa idza qara'al imamu waladhdallin fakul amin jahron. Dan saya tidak akan berpendapat hanya berdasarkan akal, tapi saya akan berpendapat berdasarkan dalil. Wal yajaril imamu bitakbir lil intiqal, hendaklah imam membaca takbir untuk intiqal, ya. Setiap perpindahan kecuali sami Allah itu imam membaca Allahu Akbar. Wal yajaril imamu bitakbir, dan dibaca dengan keras. La yasma'a man khalfahu, ya, supaya orang di belakangnya mendengar, supaya orang yang di belakang mendengar. Artinya bahwa imam itu mengeraskan bacaan, termasuk membaca takbir itu dengan keras, itu supaya makmum di belakangnya mendengar. Tapi walaupun begitu, perintahnya di antara kita menjadi imam itu ada yang di saf depan saja tidak bisa mendengar suara imam. Ada yang imam itu bacanya lirih, baca Fatihahnya juga lirih, baca surahnya juga lirih, apalagi baca takbir intiqal, ya. Dan kalau sudah begitu, terutama takbir intiqal, itu memang ada perintah wal yuballigh ghairuhu indal hajah. Nah, hajat inilah yang diperlukan. Kalau imamnya memang tidak bersuara keras, tidak bisa menjangkau di belakangnya, maka ada orang yang bisa meneruskan takbirnya imam, ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan biasanya ada Allahu Akbar, di belakangnya ada Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah, di belakangnya ada Rabbana walakal hamdu. Itu maksudnya adalah meneruskan wal yuballigh ghairuhu indal hajah, terutama bagi imam yang suaranya tidak bisa didengar oleh jamaah di belakangnya. Nah, sekarang ini kalau di Masjidil Haram itu seyogyanya menurut saya tidak ada hajat untuk itu. Tapi rasanya karena sejak awal begitu susah untuk ganti. Padahal namanya speakernya itu speaker yang paling hebat. Kita nggak pernah mendengar seperti di daerah kita. Daerah kita itu masjid ketika hari Jumat itu jamaah sudah kumpul, imamnya mau berdiri, takmirnya masih ngetes speaker karena datangnya terlambat. Jadi jamaahnya sudah datang, takmirnya belakangan gitu. Padahal mestinya takmir harus menyiapkan, ya, semua perangkat yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, terutama mohon maaf, itu yang saya seringkali temui itu mimbarnya, ya. Mohon maaf, itu mimbarnya banyak nyapunya, tidak pernah dipikir itu, karena nggak kelihatan. Biasanya kita nyapu itu kan karena yang kelihatan, yang tidak kelihatan nggak disapu. Bahkan kadang-kadang yang atas itu banyak sawang dibiarkan saja, yang penting yang bawah disapu.
Sehingga kalau sehingga kalau mimbar banyak nyamuknya itu karena memang ya tidak pernah berpikir untuk membersihkan mimbar. Mestinya ya disiapkan, apalagi imam yang akan khutbah itu mestinya harus tempatnya wangi. Padahal perintahnya bangun masjid itu harus bersih dan wangi. Bangun masjid itu harus bersih dan wangi. Ya, jangan sampai masjid itu penguk. Ya, saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya luar kota, di luar kota itu bersama ibu-ibu. Kemudian waktu zuhur mampir di sebuah masjid. Di masjid itu saya tunggu sudah masuk waktu zuhur, tidak ada orang datang. Kan di situ ada juga timernya. Sampai komat pun tidak ada orang datang. Setelah saya masuk ternyata baunya masjid itu seperti tidak pernah ditempati, apalagi kamar mandinya. Itu artinya masjid dibuat untuk apa? Masjid dibangun untuk apa? Padahal masjid itu usisalib takwa. Masjid dibangun untuk bertakwa. Nah, salah satu wujud takwa itu adalah ya ini sholat jamaah. Ya, sholat jamaah. Selanjutnya supaya saya baca putusannya saja selesai insyaallah pada yang pertama ini. Wa idza jita ila sholati wal imami ala ayyi halin fakabbir. Jika kamu mendatangi tempat sholat atau melaksanakan sholat wajib, padahal imam telah melakukan sesuatu gerakan sholat, fakabir maka takbirlah. Jadi kalau kita masbuk, kita diperintah untuk terlebih dahulu tetap takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Baru setelah membaca takbir, waf'al kama yaf'alul imam. Kemudian kerjakan seperti apa yang imam kerjakan. Imam sedang sujud ya sujud, imam sedang duduk ya duduk, imam sedang rukuk ya rukuk itu. Ya. Imam sedang rukuk ya rukuk itu. Karena di sini dikatakan wala ta'udduha say'an, jangan kamu hitung salatmu itu illa idza adrakta ruku'a, kecuali kamu mendapati rukuk. Jadi rukuk dalam istilah kita nanti hadisnya itu ada istilah rukuk, ada rok'ah. Tapi hadisnya mengatakan man adroka rok'atan ma'al imami fakot adrokas sholat. Itu dalil yang umum yang biasa kita gunakan mendasari perintah ini. Idza adrakta ruku' ma'al imam. Jadi kalau kita bisa mendapati rukuk, taruhlah umpamanya kita datang, imam sudah baca surat, hampir selesai. Bahkan imam rukuk saja, imam sudah rukuk dan baru kita takbir. Selama imam itu masih dalam keadaan rukuk, belum bangun, kan berarti kita mendapati rukuk. Itu mendapati satu rakaat. Karena di sini dinyatakan illa idza adrakta ruku'a ma'al imam. Bisa bersama-sama rukuk dengan imam, kita mendapati satu rakaat. Wa atimma sholataka ba'da salamil imam, dan sempurnakan sholatmu yang kurang itu. Ya, kalau 3 rakaat kita datang rakaat pertama ketika imam rukuk pada rakaat pertama, ya berarti tidak kurang. Tapi kalau kita datang pada rakaat kedua, berarti kita masih kurang 1 rakaat. Maka caranya wa atim sholataka ba'da salamil imam, sempurnakan sholatmu sesudah salam imam atau imam salam. Wal yukbilil imamu ba'da sholati. Nah, ini juga banyak imam-imam kita yang tidak paham. Wal yukbilil imamu ba'da sholati alal ma'mumin. Hendaklah imam menghadap
kepada jamaah sesudah sholat. Jadi ini yang dimaksud adalah menghadap jamaah langsung. Au alaman biyaminihi, atau kepada orang yang sebelah kanannya. Maksudnya sebelah kanannya itu mana ya? Sebelah kanannya yang mana? Ya sebelah kanan. Jadi imam menghadap ke sebelah kanan, kan imamnya asalnya menghadap ke kiblat. Setelah itu kemudian berbalik. Itu di sini seakan-akan memang diperintahkan menghadap langsung kepada jamaah, atau boleh menghadap ke kanan. Menghadap jamaah ke kanan, bukan tidak menghadap jamaah, ya. Karena di sini kalimatnya au alaman biyaminihi, bukan alama biyaminihi. Tapi kalau man itu berarti menghadap jamaah, tapi sebelah kanan. Gitu. Kalau ma biyaminihi berarti barang, ya, bukan menghadap jamaah, tapi lurus ke kanan. Ada juga yang menghadap ke selatan. Saya punya imam begitu. Saya ngaji di mana-mana, ada imam yang modelnya begitu. Ya, modelnya begitu, dan diajak ngaji juga tidak pernah mau. Ya, memang mau jadi imam. Wajlis ba'da faraidhis shalah, dan hendaklah duduk sesudah selesai melaksanakan sholat wajib. Artinya bahwa kita kemarin sudah membicarakan tentang selesai sholat, ya. Selesai sholat itu kita diperintah untuk zikir sesudah sholat. Yang sekalipun diantara kita ada yang mengatakan, Pak, saya habis sholat kemudian saya tinggalkan tempat sholat, yang penting saya akan tetap zikir. Karena ini ibadah itu mengikuti Rasul. Maka Rasul bagaimana cara doa dan zikir sesudah sholat, ya, sesudah sholat. Maksudnya kalau sesudah sholat itu tetap zikir, maksudnya adalah ketika kita di jalan ada barang orang lain, ya, jangan diambil. Itu berarti tetap dalam kondisi zikir, tahu kalau itu bukan haknya, ya, tahu kalau itu bukan haknya. Wal yattakhidil musalla sutrotan baina yadaihi, hendaklah orang yang sholat itu memberi tanda, ya, di depannya. Maksudnya harus ada sutro. Itu kalau sutro itu kalau kita sholat di luar masjid, atau kalau kita di masjid tetapi sholatnya tidak ke depan, sholatnya di belakang jauh, sekalipun ada tembok, ada tiang, itu tidak dijadikan tiang dan tembok itu sebagai sutro, ya. Wal yattakhidil musalla sutrotan baina yadaihi. Jadi musalla itu harus ada sutrohnya. Nah, sutrohnya imam itu ya tembok di depannya. Nah, kalau mihrabnya itu panjang, lebar, ya, bahkan sekalipun panjang dan lebar itu masih juga mundur lagi ke belakang satu shaf itu. Itu saya kalau sholat Jumat di pelabuhan, itu Masjid Baitul Hakam, itu masjidnya besar, mihrabnya juga panjang lebar gitu. Tapi itu sholatnya masih juga menghabis di shaf yang pertama. Artinya shaf yang pertama tidak ditempati imam. Nah, mestinya kalau begitu di depannya harus ada sutro. Nah, sutro bisa, kalau sekarang itu ya boleh boleh tanda sutro itu, boleh juga kalau ada masjid yang yakin bahwa membaca Quran itu boleh dengan
Quran besar berada di depannya dengan buka mushaf, ya silakan itu ditaruh di depan, itu juga bisa digunakan sebagai sutra. Dan itu terutama kalau sholat di luar bangunan. Kalau kita di bangunan, usahakan kalau kita sholat itu mendekati tembok atau mendekati tiang, mendekati tembok atau mendekati tiang. Yang ke-19 yang terakhir, wala yamurrona ahadukum baina yadayil musalla. Jangan sampai salah seorang di antara kamu lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, itu tidak boleh. Kita dilarang. Artinya bahwa Muhammadiyah harus tahu, dan ini menjadi perintah kita. Kita tidak boleh melewati orang sedang sholat, sekalipun di depan itu tidak ada sutra, apalagi di depan tidak ada sutra. Dan ini memang menyusahkan kita. Nah, oleh itu maka kalau jenengan sholat di masjid besar, maka tolonglah di sini. Di sini ternyata jenengan tidak mendekati tembok, tapi sholatnya di belakang, ya, supaya nanti ketika ada orang lewat tidak susah lewat. Itu ya kita harus memberikan sutra, apapun yang bisa kita gunakan sebagai sutra. Itu barangkali apa-apa yang diputuskan dalam putusan tarjih, dan putusan itu tentunya kalau kita awam, ya ikutilah apa yang ada dalam putusan itu. Tapi kalau memang kita bisa mencari dalil yang kemudian bisa membuktikan kalau ada yang lain yang lebih utama, ya kita tidak salah. Apalagi kalau itu berkaitan dengan amal secara pribadi. Yang agak susah itu kalau itu amal jama'i atau amal jamaah, amal bersama, itu agak susah. Yang agak susah lagi itu kita melakukan sholat id itu jam berapa ya? Itu susah sekali. Dulu kita berbincang tentang sholat subuh, itu ada saudara kita, teman kita, bahkan waktu itu ketua PCM Sawahan, mungkin jenengan masih ingat, itu memfatwakan kalau sholat subuh itu kurang 8 menit. Tapi beliau dibully, ya, sampai wafat itu. Waktu itu saya sampaikan, jangan terlalu memvonis orang salah. Jangan-jangan kita yang salah. Ternyata kemudian beberapa tahun kemudian Muhammadiyah sendiri berubah. Tepatnya namanya Pak Arba'in. Itu dibully dan sampai dia susah di Muhammadiyah. Itu karena berbeda, dan kemudian memang kita masih belum berubah. Ya. Tapi sekarang kita berubah, kita pun susah mengamalkan. Ya. Kita sudah dengar orang lain azan, ternyata di sini masih belum, terutama waktu puasa. Kita ini tangi turu, ya, ke rumah azan langsung geragap-gerabap, azan yang lain ya masih kurang 8 menit, sudah berhenti tidak sahur. Padahal masih azan, ya, belum waktunya kita meninggalkan makan. Masih boleh sesungguhnya kita makan, tapi karena kita nggak tahu, ya itulah yang terjadi. Karena di tengah-tengah masyarakat lebih banyak yang melakukan kurang 8 menit, ada yang ya dilebihkan 8 menit dari waktu yang ditentukan oleh pada umum. Itu barangkali mungkin ada pertanyaan. Monggo, satu aja ya.